orang Mesir kuno berasal dari sini, yang salah satu hipotesanya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nama pusat peradaban kuno yang cukup terkenal selain Atlantis adalah Lemuria atau Tanah Mu, the Land of Mu. Kisah Mu pertama kali dikenal setelah dia kembali dari perjalanannya melihat sisa-sisa runtuhan peradaban Maya di Yucatan, Meksiko. Dari berbagai relief bangunan, artefak, simbol-simbol, dan tulisan hieroglifs yang ditemukan di sana, Le Ploemon berkesimpulan bahwa peradaban atau leluhur bangsa Maya lebih tua dari peradaban Mesir dan Yunani, bahkan lebih jauh lagi, menginduk ke peradaban sangat kuno dari satu daratan yang dulu tenggelam karena bencana. Salah satu leluhur dari daratan tenggelam itu adalah Ratu Mu yang membangun peradaban di Mesir dan Yunani. Le Ploemon kemudian menginterpretasikan bahwa daratan yang dimaksud bangsa Maya adalah sama dengan tanah Atlantis di dalam Timaus dan Kritias yang menurut keyakinannya ada di tengah Samudra Atlantik. Kemudian, James Churchward lebih mempopulerkan lagi idenya Le Ploemon tersebut dalam satu seri bukunya, yaitu Lost Continent of Mu, kemudian diedit lagi menjadi The Lost Continent Mu, dan seterusnya ditulis dalam buku populer berjudul The Children of Mu dan The Sacred Symbols of Mu. Churchward mengklaim bahwa uraian di dalam buku-bukunya tersebut adalah dari transkrip huruf kuno pada 2 buah tablet tanah yang diperlihatkan oleh pendeta tinggi di India ketika dia sedang berdinas sebagai militer di sana, dan juga dari 2.500 tablet batu bertulis dari reruntuhan Maya di Meksiko yang dikumpulkan oleh William Devane. Tapi, konon 2.500 tablet batu itu sayangnya raib ketika sedang dikirim dari Meksiko ke USA. Singkatnya, Churchward menguraikan bahwa di Tanah Mu atau Lemuria ada peradaban tinggi bangsa Naacal yang berkembang sejak 50.000 tahun lalu sampai 12.000 tahun lalu, yaitu saat musnah karena bencana alam. Ketika terjadi bencana besar tersebut, populasi bangsa Mu sudah mencapai 64 juta penduduk dan meninggalkan banyak kota-kota besar dan koloninya di berbagai tempat di dunia. Salah satu ciri khusus dari peninggalan bangsa Mu atau Naacal ini adalah simbol dewa matahari dan manusia burung yang terukir di berbagai artefak dan peninggalan megalitik di banyak tempat di dunia, termasuk patung-patung batu besar Moai di Pulau Easter Polynesia. Namun, berbeda dengan interpretasi Le Ploemon, Churchward percaya bahwa daratan besar yang tenggelam dari leluhur bangsa Maya dan juga bangsa-bangsa lainnya termasuk Mesir dan Yunani adalah di tengah-tengah Samudra Pasifik, bukan di Samudra Atlantik. Baik karya Le Ploemon ataupun Churchward, dua-duanya banyak dicemoohkan oleh kalangan ilmiah. Yang menarik, alasan utama kenapa karya mereka dibuang adalah karena berhipotesis tentang benua yang tenggelam di tengah samudra, yang satu bilang di Atlantik, lainnya di Pasifik. Karena ini adalah hal yang mustahil untuk dunia ilmiah, khususnya menurut ilmu geologi. Apakah mungkin daratan Atlantis ada di dasar samudera yang sangat dalam? Dan siapa yang sudi meneliti dasar laut dalam? Gara-gara interpretasi yang sembrono inilah, maka kerja keras mereka yang sesungguhnya menjadi ikut dianggap sampah, sama seperti halnya Santos yang membuat hipotesa konyol tentang letusan gunung berapi yang mencairkan es. Aneh juga kalau dipikir sepintas lalu bahwa mengajukan benua hayalan yang tenggelam di tengah samudra sepertinya dianggap lebih masuk akal dibandingkan mengusulkan daratan yang benar-benar pernah ada, yaitu Sundalun. Kita masih bisa melihat bekas daratan yang tenggelam itu tidak menghasilkan laut dalam, tetapi masih cenderung dangkal dibandingkan Samudra Atlantik maupun Pasifik. Tapi harus diingat bahwa ketika zaman Le Ploemon dan Churchward, perihal geologi dari Sundalun belum banyak diketahui dan dipahami orang. Cerita daratan besar tenggelam lain yang tidak kalah menariknya adalah Kumarikandam yang disebut dalam literatur kuno Sangam Tamil India yang tertulis pada awal Masehi. Diceritakan bahwa dulu ada kerajaan kuno Pandian yang berada di dataran antara sungai besar Pahruli dan Kumari dengan wilayah pegunungan di sekitarnya. Kemudian, laut yang kejam mengambil dataran dan sungai besar itu, sehingga sang Raja Pandian menaklukkan tanah Raja Chola dan Chera di India sebagai penggantinya. Menarik untuk dicatat bahwa sungai purba besar di Sundalun pun ada dua, yang satu berada di Selat Karimata sekarang dan bermuara ke Laut Cina Selatan, dan satu lagi berada di Laut Jawa sekarang dan bermuara ke timur, yaitu di selatan Selat Makassar.
Lokasi dari tanah Lokasi dari tanah Pandian itu dideskripsikan berada di selatan semenanjung India, yang kemudian oleh Kongres Nasionalis Tamil. Kumarikandam ini tidak lain adalah Lemuria, pusat peradaban dunia, dan letaknya di tengah Samudra Hindia. R. Mativanan, Kepala Editor Etymological Dictionary Project dari pemerintahan Tamil Nadu mengklaim bahwa dia bisa memecahkan transkrip kuno dalam artefak Indus, yang isinya antara lain menginformasikan bahwa peradaban Kumarikandam sebagai leluhur bangsa Tamil mulai berkembang sejak 50.000 tahun lalu, sampai tenggelamnya karena banjir besar sejak 16.000 tahun lalu. Kemudian 6.000 sebelum Masehi, Raja Pandya dari Kumarikandam mulai mendirikan kerajaan kedua yang barunya, yaitu di wilayah